1, 2, sebelah sana coba. Iya, 3. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhyi Syafi'i dari Pemalang. Maaf Kiai, kami di sini mau bertanya masalah pembagian dari Ibnu Taimiyah. Tauhid itu ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Untuk masalah al-asma was sifat, sebenarnya kami sudah alhamdulillah lebih jelas keterangan dari beliau Kiai. Namun masih kami ada pertanyaan. Tauhid al-asma wa sifat yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan arti literal dohirnya yang telah dikenal di kalangan manusia. Namun dari kami misalkan ada contoh seperti ini. Ada lafaz di dalam Quran yadullah. Namun ada yang memaknai yadullah itu Allah Ta'ala memiliki tangan, namun tangannya itu tidak seperti apa-apa. Yang demikian apakah masuk dalam paham Ibnu Taimiyah dalam pembagian tauhid al-asma wa sifat atau tidak? Terus lagi masalah kaidah idza utlika ahlus sunnah wal jamaah asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika dimutlakan nama ahlus sunnah wal jamaah langsung merujuk kepada asy'ariyah dan maturidiyah. Kok mengapa ketika lafaz ahlus sunnah wal jamaah langsung dirujukkan kepada asy'ariyah dan maturidiyah? Apakah yang membangun ahlus sunnah wal jamaah itu adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Maturidi? Padahal kan sebelum zaman dari Abi Hasan al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi itu sudah ada paham ahlus sunnah wal jamaah. Demikian Kiai. Barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan awal sampai akhir, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari kami mau bertanya. Sebelum bertanya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin dari Jejak Bumi Jawa Tegal. Dari kami ingin bertanya mengenai penjelasan yang tadi. Jadi dari penjelasan yang tadi kami ingin menyampaikan 2 pertanyaan. Yang pertama, dari penjelasan tadi kami mau yang pertama, apakah Syiah dan Wahabi masih dikatakan Islam? Kemudian yang kedua, jika dikatakan Islam, terus perbedaan dan persamaannya dengan ahli sunnah wal jamaah itu dalam segi apa saja? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Munawar, alamat Dawuhan Talang Tegal. Langsung saja yang kami tanyakan, bahwasanya kami pernah mendengar seorang ulama tokoh NU, beliau mengatakan bahwa tauhid rububiyah dan uluhiyah itu bisa dipakai. Karena Allah dalam beberapa firman-Nya menggunakan pendekatan rububiyah ketika sedang berfirman dengan orang-orang kafir dengan menggunakan kata Rob. Tapi ketika Allah berfirman yang tujuannya kepada orang yang beriman, dalam firman-Nya menggunakan uluhiyah. Jadi menurut pendapat ulama NU itu bisa dipakai rububiyah dan uluhiyah karena ada perbedaannya. Kami mohon penjelasannya. Yang kedua, bagaimana Wahabi sekarang muncul lebih ekstrim daripada Ibnu Taimiyah? Itu sumbernya dari mana? Karena tadi disebutkan Ibnu Taimiyah masih menerima hadis dhaif dan fadailul a'mal, serta masih boleh mengirimkan pahala Quran kepada orang yang sudah meninggal. Tapi sekarang itu sangat lebih ekstrim. Ya, mungkin itu saja yang kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Penanya pertama tentang masalah tauhid asma wa sifat, seperti dalam Al-Quran yadullahi fawqa aydihim, kalau dimaknai yadun lakin kaliyadi atau lakal jismi, apakah itu termasuk asma wa sifat dalam konsep Wahabi? Yang kedua, masalah ahlu sunnah wal jamaah ketika dimutlak. Satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Pertama, masalah tauhid asma wa sifat. Wahabi ini sering mengatakan, saya terangkan semuanya ya, walaupun pertanyaannya tadi kan kurang lengkap, tapi saya terangkan semuanya. Di dalam Al-Quran ada lafat-lafat yang berupa yad, artinya tangan, lalu ain, artinya mata, dan itu diidhofahkan kepada Allah. Maka apa artinya itu? Kalau ahlus sunnah wal jamaah ada yang mengartikan iyad itu bimakna sifat, sifat Allah yang disebut dengan iyad, yang tahu hanya Allah. Ada yang itu namanya tafwid, ada yang mengartikan takwil. Iyad itu ada yang mentakwilkan kekuatan, ada yang mentakwilkan nikmat, ada yang mentakwilkan anugerah dan lain sebagainya. Ain juga begitu. Ini kalau menurut ahlus sunnah wal jamaah. Kalau menurut Wahabi, Mujassimah beda. Ketika ada yad, berarti itu tangan. Tangan itu artinya apa? Ya anggota badan. Itu kata mereka. Kalau ada ain, berarti mata. Mata artinya apa? Anggota badan. Nah, dan di antara Wahabi sendiri itu terjadi tadarub, terjadi tanaqud, kontradiksi. Mengapa? Misalnya mereka ditanya, Tuhan itu punya mata dalam arti anggota badan, ya. Ada berapa mata Tuhan? Sebagian ada yang mengatakan satu, sebagian mengatakan banyak. Mengapa? Karena yang mengatakan banyak berdalil dengan ayat Al-Quran, wasna'il fulka bi'ayunina. Nuh, buatlah perahu bi'ayunina, di dalam mata-mata kami. Lah ayun itu kan jamak, eng dalem piro-piro muto ingsun, kan begitu makna Jawanya. Oh, berarti mata Tuhan itu banyak berarti. Padahal Nabi Nuh buatnya di bumi kan, buat perahu, bukan di mata itu. Ini mereka. Pertanyaannya, kalau ada orang matanya lebih dari dua, kira-kira ganteng apa jelek? Matanya lebih dari dua, kan jelek sekali.
Ini mereka ada yang mengatakan satu. Ya. Yang mengatakan satu juga pakai ayat Al-Quran juga. Loh, kalau ada orang matanya satu jelek apa gimana itu? Ini mereka, makanya oleh ulama salaf, wasna'il fulka bi'ayunina ay bihirasatina. Ditakwil oleh ulama salaf dengan pengawasan kami, dengan penjagaan kami. Itu ulama salaf melakukan takwil. Tidak diartikan ain dalam arti anggota badan. Atau tangan misalnya. Tuhan punya tangan. Berapa tangan Tuhan? Sebagian Wahabi mengatakan tangan Tuhan ada dua. Karena di dalam Al-Quran, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang mencegah kamu untuk bersujud pada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Padahal ini artinya kekuasaan dan nikmat Tuhan, tetapi oleh mereka dua tangan. Oh, berarti kalau begitu tangan Tuhan itu ada dua. Ini kata mereka. Lalu yang mengatakan dua ini mengatakan, walaupun dua ada di sebelah kanan semua. Mengapa? Karena di dalam hadis wakilta yadaihi yamin. Kedua tangan Tuhan itu ada di kanan. Kira-kira kalau ada orang kedua tangannya kanan semua, jelek apa ganteng kira-kira? Ini mereka. Ada yang mengatakan tangannya lebih dari dua, banyak. Mengapa? Di dalam Al-Quran was-samaa banainaha biaidin, dan langit kami bangun dengan beberapa tangan. Berarti tangan Tuhan banyak. Kalau ada orang tangannya lebih dari dua, ganteng apa jelek? Jadi dalam gambaran Wahabi, Tuhannya itu jelek sekali. Mana ada orang itu menerima hatinya Tuhan digambarkan jelek sekali. Makanya nggak bisa dibenarkan. Lalu bagaimana dengan Wahabi yang mengatakan Tuhan itu punya tangan, punya kaki, tapi kaki dan tangannya gak sama dengan kaki manusia. Kaki sapi, kaki lembu, kaki kambing beda walaupun sama-sama kaki. Apakah ini tasbih? Ini tetap tasbih dan tajsim. Enggak bisa keluar. Mengapa enggak bisa keluar? Kaki manusia, kaki kambing, kaki sapi, dari segi kebendaan itu sama. Yang membedakan itu adalah sifat-sifat benda dan kadar-kadarnya. Kadarnya saja. Mengapa begitu? Karena kata para ulama, alam jagat raya ini, makhluk yang ada ini kan dibagi menjadi dua dalam ilmu mantek. Ada a'yan, a'yan itu artinya benda. Ada a'rad, a'rad itu artinya sifat benda. Jadi ada benda, ada sifat benda. Kemudian a'yan, benda dibagi lagi. Ada benda karena kecil sekali sehingga agak bisa dibagi-bagi, disebut dengan jauhar farad. Jauhar. Jadi benda itu kalau dipecah sampai kecil sekali, tidak bisa dipecah lagi, namanya jauhar. Kalau bisa dipecah-pecah namanya jisim. Kita ini kan namanya jisim karena bisa dipecah-pecah. Antara benda yang satu dengan yang lain dari segi kebendaan itu sama. Yang membedakan hanya sifatnya. Karenanya kaki sapi, kaki kambing, kaki manusia, segi kebendaannya sama, yang membedakan sifatnya. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran diterangkan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jadi Allah gak serupa dengan apapun. Berarti kalau begitu Allah itu bukan benda, bukan sifat benda. Allah itu bukan benda terkecil yaitu jauhar, bukan pula benda besar, benda jisim seperti jisim-jisim yang lain. Mengapa? Karena itu menunjukkan bahwa itu perkara baru, sedangkan Allah itu kan kidam. Wajib, tidak ada permulaannya, makanya Allah gak sama dengan apapun perkara yang baru. Nah, orang yang mengatakan Allah punya tangan,
tapi gak sama dengan tangan manusia, itu sebenarnya melecehkan Allah. Mengapa begitu? Manusia dengan sifat seperti ini kan menunjukkan kalau mereka perkara baru. Ini sebenarnya sama dengan mengatakan Allah baru, cuma gak terang-terangan. Sama dengan misalnya mengatakan kamu ini seperti anjing, tapi anjing yang manis. Kira-kira gimana? Kalau anjing itu gak manis, kamu ini manis walaupun anjing. Kira-kira gimana kalau begitu? Atau misalnya kamu ini seperti anjing, tapi gak sama dengan anjing-anjing yang lain. Kamu ini anjing khusus, kamu spesial, kamu ini. Ya sama aja lah begitu itu. Ini hanya perbedaan logika aja, hanya akal-akalan mereka. Mereka gak mau berpikir. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Lalu bagaimana sebelum Imam Asy'ari Maturidi? Sebelum Imam Asy'ari Maturidi, mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya setelah banyaknya aliran-aliran bid'ah, ada Mu'tazilah, ada Mujassimah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Imam Asy'ari Maturidi ini yang membangun konsep cara membela Ahlus Sunnah wal Jamaah serta cara membantah aliran di luar Ahlus Sunnah. Mereka ini hanya membangun metodologi, membangun konsep aja. Kalau akidahnya sudah ada. Karena yang dibela oleh Imam Asy'ari, ya, oleh Imam Asy'ari dan murid-muridnya memang ajaran Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti apa? Allah di akhirat bisa dilihat apa enggak? Di dalam Al-Quran dan hadis, Allah dilihat itu ada keterangannya. Lalu Mu'tazilah mengatakan Allah gak bisa dilihat. Karena kalau Allah bisa dilihat berarti Allah itu benda. Sedangkan benda perkara baru. Itu kata mereka. Maka Imam Asy'ari membela, ya gak begitulah, Allah bisa dilihat. Lalu gimana caranya? Tanpa bagaimana caranya. Disebut dengan bila kaifin. Karena kalau kaifiyah itu identik dengan perkara baru, Allah bukan perkara baru. Jadi Imam Asy'ari Maturidi ini membangun konsep, membangun metodologi cara menghadapi Mu'tazilah, menghadapi Syiah dan lain-lain. Nah, kalau ajarannya sebelum beliau itu lahir sudah ada, memang sudah ada. Karenanya yang dibela oleh Imam Asy'ari Maturidi memang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Jadi begitu. Sama dengan mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini kan Ahlus Sunnah dalam fikih. Nah, kalau orang sholat seperti mazhab 4 ini, sebelum 4 mazhab ini muncul, gimana cara sholatnya? Padahal 4 ini berbeda. Ya sholatnya samalah dengan itu. Cuma yang 4 ini milih-milih. Milih-milih pendapat dari yang ada. Makanya disebut mazhab, gitulah. Itu hanya logika aja ya, hanya artinya membangun metodologi. Itu saya kira yang perlu dijelaskan. Untuk penanya kedua, masalah Syiah Wahabi apakah masih termasuk Islam atau sudah keluar dari Islam? Kalau Syiah itu besok malam ya. Malam ini juga. Malam ini juga. Hah? Belum diterangkan Syiahnya ini. Syiah ini tergantung, ada yang keluar dari Islam, ada yang masih Islam. Tapi se-Islam-Islamnya Syiah masih sesat. Masih kotoran onta itu. Wahabi masih Islam ya, kecuali Wahabi yang kafir. Ya gak tahulah, karena memang ini banyak tafasil masalah ini. Secara umum Wahabi Syiah masih Islam itu. Jadi gak perlu dikhawatirkan masalah itu. Jadi begitu. Dan cuma walaupun Islam atau kafir, Islam ya, mereka ini aliran sesat, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penanya yang ketiga, masalah ada sebagian ulama
Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa sifat rububiyah dan sifat uluhiyah itu juga dipakai dalam konsep tauhid kita. Dalam tauhid kita gak dipakai rububiyah uluhiyah itu. Kalaupun dipakai itu namanya memaksakan. Artinya memaksakan apa? Memakai konsep rububiyah uluhiyah, tapi tatbiknya, penerapannya kita buat sendiri. Gak sama berarti dengan penerapan mereka. Kalau rububiyah uluhiyah dalam arti yang mereka fahami gak sama dengan kita fahami. Jadi beda. Memang ada sebagian ulama aswaja menulis buku mengutip tauhid rububiyah uluhiyah. Contohnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dari Medan yang tinggal di Mekah. Cuma ini mengapa mengutip itu? Mungkin karena beliau tinggal di Mekah, takut sama Wahabi. Tapi tatbiknya beliau gak ikut, buat tatbik sendiri. Itu masalahnya. Kalau rububiyah uluhiyah dengan tatbik yang ada seperti tadi ya gak bisa kita ikuti. Atau mungkin tokoh ini ya agak Wahabi memang. Jadi ya ini ima wa imalah, kita gak perlu sebutkan namanya. Kayaknya orang dekat-dekat sini itu. Orang Jawa Tengah ya asalnya ya. Sepertinya gitu. Mungkin sudah meninggal, nggak perlu kita bicarakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya.